Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa alamu ayyuhal mustami'un al-kiram, alhamdulillah, segala puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung pahala. Dan hendaklah kita selalu mengucapkan alhamdulillah, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang terbesar, yaitu nikmat kita berada di atas siratal mustaqim. Maka syukurilah nikmat ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita ucapkan juga Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di bulan Ramadan ini 1441 Hijriah. Mudah-mudahan puasa dan amal-amal saleh yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salam dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang telah berlalu kita telah menjelaskan tentang sunnah-sunnah dalam berpuasa tersebut. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat pembahasan tentang makruhatus siyam, makruh-makruhnya puasa tersebut. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini apa yang kita sampaikan mudah-mudahan bisa menjadikan kita atau bisa menjadikan kita lebih baik daripada yang sebelumnya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang dimakruhkan kepada orang-orang yang berpuasa tersebut. Yang pertama adalah tarkul mustahab, al-mustahabbat, yaitu meninggalkan segala yang dianjurkan. Dan pembahasan ini telah kita jelaskan pada kajian yang sebelumnya, yaitu meninggalkan seluruh yang dianjurkan atau seluruh yang dimustahabkan pada bulan Ramadan tersebut. Yang kedua adalah al-imtina' anil manhiyat, menahan diri dari sesuatu yang dilarang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya meninggalkan perkara tersebut adalah sangat dianjurkan pada setiap waktu. Maka pada bulan Ramadan ini maka ditekankan kita untuk meninggalkannya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, yang artinya adalah siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan yang haram, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minumannya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkanlah perkara yang dilarang oleh syariat Islam ini. Dan di antara perkara yang harus dilarang juga adalah seperti berdusta, berbohong, atau menggibah, atau melakukan namimah, dan menundukkan pandangan kita, dan menjaga diri dari segala yang menjerumuskan hawa nafsu kita, dan meninggalkan mendengar musik, dan ini adalah diharamkan oleh syariat Islam. Dan untuk berkaitan dengan musik ini, bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam telah bersabda dalam sebuah hadis, yang hadisnya adalah la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
sesungguhnya akan ada sekelompok dari umatku, mereka menghalalkan perzinahan dan menghalalkan sutra dan menghalalkan khamar serta menghalalkan alat-alat musik. Jadi saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka musik ini hukumnya adalah haram karena Nabi mengatakan akan menghalalkan. Berarti sesuatu yang disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam akan menghalalkan, berarti yang sebelumnya adalah haram. Maka ini adalah mukjizat dan ini adalah bukti kebenaran hadis Nabi kita alaihi salatu wasallam bahwa beliau tidaklah berbicara kecuali wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkanlah mendengarkan musik-musik. Yang namanya musik diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Luqman ayat ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Artinya adalah di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna. Tujuannya apa? Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu dan menjadikan jalan Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah sebagai olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh adab yang menghinakan di akhirat kelak nanti. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berkata, yang dimaksud dengan lahwal hadis itu adalah al-ghina wallahi alladzi la ilaha illahu yuraddiduha thalatha marratin. Beliau bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud di ayat tersebut adalah al-ghina, yaitu nyanyi-nyanyian. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkanlah perkara ini dan semoga kita mendapatkan hidayah dan bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidak ada yang di dalam Islam namanya musik Islami. Nabi mengatakan bahwa nyanyian atau musik tersebut adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka bertakwalah kita saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memohonlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari musibah, dari bencana yang telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu sebuah kaum dari umat beliau akan menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu musik atau nyanyi-nyanyian. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, atau dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkata, as-saumu junnatun fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth wa la yajhal fa in imrun qatalahu aw syatamahu falyakul inni sha'imun. Yang artinya adalah puasa itu adalah sebagai junnah, sebagai perisai, sebagai benteng untuk diri kita. Fa idza kana ahadukum sha'iman, kalau salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah dia mengatakan perkataan yang kotor dan janganlah dia melakukan sesuatu yang bodoh atau sesuatu yang jahil. Maka jika ada seseorang yang mencelanya atau seseorang yang menghardiknya, maka hendaklah dia mengatakan inni sha'im, sesungguhnya saya dalam keadaan berpuasa. Kalau ada orang yang mencela kita, kalau ada orang yang mengejek kita, kalau ada orang yang ngata-ngatain kita dan kita dalam keadaan berpuasa, maka katakanlah kepada orang tersebut inni sha'im, sesungguhnya saya dalam keadaan berpuasa. Jangan kita balas keburukan mereka dengan keburukan pula, maka balaslah dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang baik. Mudah-mudahan orang yang mengejek kita atau orang yang mencela kita, suatu hari nanti dia mendapatkan hidayah, suatu hari nanti dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keadaannya menjadi lebih baik dari kita. Dan kita doakan kebaikan pada saudara-saudara kita yang mengejek kita tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga di antara yang dimakruhkan dalam berpuasa tersebut adalah al-hijamah, yaitu berbekam. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yukrahu lis-shaim an yahtajima li'anna dzalika yud'ifuhu, dan dimakruhkan bagi orang yang berpuasa untuk melakukan hijamah atau berbekam. Kenapa? Karena berbekam tersebut adalah bisa membuat tubuh kita menjadi lemah. Oleh karena itu saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sesuatu yang dimakruhkan
terhadap orang yang berpuasa. Karena ada sebuah riwayat dari Abdurrahman bin Abi Layla rahimahullah, dia berkata, telah menceritakan kepadaku seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia berkata, innama naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil hijamah. Sesungguhnya larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari berbekam, wal wisali mis-shaumi, dan menyambung puasa atau berpuasa wisal, ibqa'an ala ashabi. Ini adalah sebagai bentuk kasih sayang atau rukhsah kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita melakukannya, maka hendaklah kita tinggalkan perkara tersebut, karena ini bisa membuat tubuh kita menjadi lemah dan dikhawatirkan akan membatalkan puasa kita. Dan ketika tubuh kita dalam keadaan lemah, kita membutuhkan energi atau membutuhkan minuman atau makanan, dan dikhawatirkan kita akan berbuka dan tidak sanggup menahannya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya atau yang keempat adalah mengunyah atau mencicipi atau merasakan makanan. Dan ini adalah juga termasuk hal-hal atau perkara-perkara yang dimakruhkan dalam berpuasa tersebut. Yukrahu lis-shaim, dan ini adalah dimakruhkan bagi orang yang berpuasa untuk mengunyah atau merasakan makanan, dikhawatirkan makanan tersebut akan sampai kepada rongga tubuhnya, akan masuk ke dalam tubuh kita. Kalau kita tertelan, umpama kita mengunyah dan masuk sesuatu yang kita kunyah ke dalam tubuh kita, maka ini bisa membatalkan puasa kita. Dan dalam perkara ini membatalkan puasa, kita telah menyebutkan pada kajian atau ceramah pada pembahasan yang telah berlalu. Silakan disimak atau dilihat atau didengar lagi pembahasan yang telah berlalu yang membatalkan puasa. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita mengunyah atau memakan makanan tersebut atau mencicipinya dan masuk ke dalam rongga tubuh kita, maka ini adalah batal puasa kita. Dan ketika batal puasa kita, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini tentunya adalah akan membahayakan bagi diri kita. Maka sebisa mungkin tinggalkanlah atau jauhilah perkara-perkara yang seperti ini. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan diberkati dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, di antara yang makruh dalam berpuasa tersebut adalah al-qublah atau mencium atau berciuman. Tentu ini adalah yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Karena bercium atau menciumi istri adalah dilakukan oleh pasangan suami istri, dan orang yang sebelum menikah melakukan hal seperti ini, maka dia adalah berdosa. Pertama, dia adalah bukan mahramnya. Tentu inilah berdosa. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tukrahul qiblatu lis-shaim illam tataharruk syahwatuhu wal aula lahu tarkuha. Dan dimakruhkan berciuman untuk orang yang berpuasa kalau tidak menggerakkan syahwatnya. Ini dimakruhkan, wal aulad lahu tarku, dan lebih utama meninggalkan ciuman tersebut. Karena ini dikhawatirkan nanti ketika berciuman suami istri, maka ini bisa menggerakkan syahwatnya atau membangkitkan syahwatnya, dan ini terjadi dan itu terjadi dan bisa menjerumuskan kepada sesuatu yang tidak diinginkan, dan ini adalah sangat bahaya dan dikhawatirkan kita. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jauhilah perkara tersebut di siang hari. Di malam hari silakanlah Anda mencium istri Anda, karena itu adalah dibolehkan oleh syariat kita. Wa hilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Silakan. Hanya ini adalah berlaku ketika kita berpuasa, yaitu di siang hari. Adapun di malam hari, ini adalah silakan lakukanlah sesuatu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, khususnya ada suami istri. Dan jangan kita jadikan dalil boleh melakukan hal tersebut akan tetapi kita belum menikah. Jangan lakukan ini. Ini adalah khusus bagi orang yang telah menikah dengan nikah yang sah. Maka kalau kita belum menikah, maka tahanlah diri kita dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang terbaik untuk mendapatkan istri yang soleha. Allahumma amin. Bagi yang belum menikah, maka segeralah niat karena Allah Subhanahu wa taala untuk segera menikah, karena hal tersebut adalah dianjurkan dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian poin yang berikutnya atau yang keenam
di antara makruhat as-shaum, makruh-makruh dalam puasa adalah al-wisal, yaitu menyambung puasa. Yukrahu lis-shaim al-wisal, dan wisal ini adalah dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Wa huwa an yasuma yaumaini fasa'idan wa la yatanawalu fil laili syai'an la ma'an wa la ma'kulan, yaitu seseorang berpuasa 2 hari atau lebih dan dia tidak makan pada malam hari, baik itu minuman ataupun makanan, dan tidak masuk ke dalam tubuh. Artinya dia menyambung puasa tersebut tanpa dia minum, tanpa dia makan dari makanan dan minuman yang dihalalkan oleh agama Islam. Maka ini saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dilarang dan ini adalah termasuk dari makruhatu as-shaum, yaitu makruh-makruhnya dalam berpuasa. Karena ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iyyakum wal wisal, iyyakum wal wisal." Maka inilah larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian melakukan wisal, janganlah kalian melakukan wisal. Qalu, sahabat bertanya, "Innaka tuwasilu ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau melakukan wisal. Maka Nabi mengatakan, qala inni lastu kahayatikum, sesungguhnya aku ini tidak sama dengan kalian. Ini adalah kekhususan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Artinya adalah wisal ini adalah khusus bagi Nabi kita alaihi salatu wassalam. Innaka tuwasilu ya Rasulullah, qala inni lastu kahayatikum inni abitu yut'imuni rabbi wa yusqini. Sesungguhnya ketika aku tidur, kata Rasulullah SAW, Rabbku memberi aku minum dan memberi aku makan. Jadi ketika Nabi SAW tidur, maka Allah memberi beliau makan dan minum. Dan ini adalah khusus berlaku bagi Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka bagi umat Rasulullah SAW tidak boleh melakukan wisal tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fal wisalu min khasaisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka wisal ini adalah kekhususan yang dikhususkan bagi Nabi kita alaihi salatu wassalam. Wa annahu fi haqqi baqiyatil muslimin makruhun. Maka bagi kaum muslimin umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah sangat makruh. Li'annahu yat'afu 'anis siyami was shalah wa sa'iri ta'as. Karena ini akan melemahkan tubuh kita atau melemahkan kita dari melakukan puasa, dari melakukan salat dan dari seluruh melakukan amal soleh. Maka siapa yang tidak makan dan tidak minum, tentu tubuhnya akan lemah. Dan ketika kondisi tubuhnya dalam keadaan lemah, maka dia sangat sulit untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan, baik yang diwajibkan ataupun disunnahkan oleh agama kita. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa qad yuaddi ilal malal was sa'amah minha. Bisa jadi ini mengantarkan seseorang dengan melakukan wisal ini akan menjadikan dia malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan tubuhnya menjadi bermudarat dan tubuhnya menjadi tidak bermanfaat, menjadi lemah, menjadi loyo dan menjadi tidak berdaya. Oleh karena itu sesuatu yang dilarang di Islam ini, maka di situ ada hikmah yang kita tidak tahu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah as-siwaku ba'da zawal, yaitu bersiwak setelah zawal, zawal. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zawal itu setelah tergelincirnya matahari. Yukrahu as-siwaku ba'da zawali lis-shaim. Dimakruhkan bersiwak bagi orang yang berpuasa setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari. Wala farqa bainal fardi wan nafl, dan ini adalah tidak berbeda antara puasa wajib dengan puasa yang sunnah. Maka ketika kita bersiwak setelah zawal tersebut, maka ini adalah dimakruhkan bagi orang yang berpuasa, baik puasa itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Sawa'un ar-ratbu wal yabis, sama juga dengan kita menggunakan kayu siwak itu baik yang basah ataupun yang kering, maka ini adalah sesuatu yang dimakruhkan. Kalau sekiranya tertelan oleh kita sesuatu atau yang berupa dari kayu siwak tersebut tertelan masuk ke dalam tubuh kita, maka ini adalah bisa membatalkan puasa kita. Kaum muslimin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah 7
di antara yang dimakruhkan dalam puasa tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini semoga bermanfaat dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang kita sampaikan dalam makruhatus siyam dan saudara-saudara yang mendengar mendapatkan tambahan-tambahan dari yang lainnya, ini adalah sangat bermanfaat. Silakan dicatat, dilihat di pembahasan yang lainnya. Namun yang kita sampaikan di sini adalah hanya 7. Mungkin ada saudara-saudara yang menemukan di kitab lain lebih dari ini, maka kebenaran atau kesilapan datang dari diri pribadi dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berlepas diri dari perkara tersebut. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Sebelum kita menutupnya, mudah-mudahan puasa yang kita lakukan pada hari ini hendaknya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan kita ucapkan selamat berbuka puasa pada hari ini. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.